Selamat malam semua. Jadi pada minggu ini minggu penghujung bulan Oktober ya. Saya akan mengupdate beberapa saham yang terlihatnya menarik. Pertama, ini adalah posisi IHSG. IHSG saat ini berada di dalam posisi kritikal menurut saya karena dia hampir menyentuh downtrend line di sini. Di sini dia tuh. Jadi support daripada IHSG adalah 5000, resistennya itu berada di sekitar MA200 ya. Ini saya masukin MA200. Oke, jadi resisten berada di areal 5120-an lah. Kemudian di bawah ini menjadi support. Support di sini 5056, kemudian 5000. Jika IHSG nggak mampu nembus ini, maka dia akan turun dulu. Jika posisi ini berhasil tembus, maka dia akan ke 5200. Ini posisi IHSG. Selanjutnya yang akan saya bahas ini adalah di video pertama saya ya. Saat itu ini saham BBKP. Nah, perhatikan ini. Di sini saya buat support di 210. Jadi jika BBKP tidak mampu mempertahankan support di area 270, maka dia akan ke 210 untuk kemudian selanjutnya melanjutkan kenaikan. Sekarang kita lihat chart dari BBKP. Surprisingly, BBKP stop paling rendah 210. Tepat banget supportnya. Jadi di area ini dia mantul. Kemudian di sini dia mempertahankan trend line-nya. Tuh, dia jebol satu candle doang, open, habis itu closingnya langsung diangkat. Saat ini BBKP masih menarik karena support terdekat di areal ini. Jika kita melihat di sini sebenarnya ada satu pattern namanya inverted head and shoulders. Ini jika kita melihat seperti ini, di mana jika BBKP mampu melewati areal 270 dan mempertahankan support di kisaran 240, maka BBKP masih bisa mencapai areal 300-nya kembali. Jadi jika BBKP dikasih koreksi sampai di sini, jika mampu dipertahankan, baik. Di sini areal base entry dengan stop loss kisaran segini. Ini BBKP. Jadi ketika saya ketemukan support 210, dia lowestnya tuh 210 tuh. Paling rendah 206, itu juga closingnya di 210. Jadi dia pertahankan banget areal 210 ini. Kemudian dia mantul sampai belasan persen, koreksi lagi. Nah, di sini terlihat ya polanya menarik. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah saham TINS. Nah, pada saat itu ketika saya dengan Pak Hendro di The Traders, saya menemukan support di kisaran segini. Tuh. Jadi ini videonya. Oh sorry, ini yang kedua ya. Jadi ketika PSBB. Nah, saya menemukan support daripada TINS itu di areal 680. 670-an lah atau 60-an gitu. Di areal ini yang kotak merah. Nah, kemudian kita perhatikan. TINS tepat closing itu di 680. Jadi supportnya yang saya temukan divalidasi kembali. Kita perhatikan di sini juga ada trend line yang divalidasi. Nah, saat ini TINS hampir arah waktu itu. Kemudian dia terkoreksi. Di sini sebenarnya ada satu pattern yang sedang dibentuk. Kurang lebih seperti ini. Nah, jika TINS mampu mempertahankan areal ini, maka dia masih berpeluang naik yang cukup tinggi ke 1250. Jadi ini beberapa saham yang menarik ya dengan batasan stop loss. Ini TINS di 830-an, 825 dengan batasan stop loss 770-an lah. Ini next supportnya di 750 dan 680. Jadi kemungkinan kembali ke sini kecil sih. Jadi dua saham itu yang saya temukan. Selanjutnya saham Antam. Ini lagi menarik banget. Jadi di Stockbit pada saat itu saya menemukan bahwa saham Antam akan rally. Karena dia ada bentuk sebuah pattern yang namanya inverted head and shoulders. Di sini saya post itu ini tepat ketika dia belum rally ya. Mari kita lihat tuh seperti ini. Ini bahu kiri,
Ini kepala, ini bahu kanan. Di sini falling wedge, kemudian break dengan volume gede. Saya menemukan potensi bahwa dia akan menembus break line ini dan kemudian akan naik ke atas ke 1000-an. Dengan target pertama itu ya 850-an lah. Jadi ini di sini jika mampu break yaitu 850. Nah, kita lihat harganya. Dia udah naik hampir 50%. Apakah telat kalau masuk Antam? Sebenarnya enggak. Mari kita lihat. Nah, ketika saya menemukan angka di Stockbit, itu dia seperti ini. Di sini bahu kiri, di sini kepala, di sini bahu kanan. Dia break dengan volume besar. Nah, Antam saat ini dia punya resiko sebesar ini. Dan target kenaikannya itu masih jauh banget. Karena kita tahu ya, Antam ini punya proyek nikel yang lumayan masif. Itu masih di kisaran 1300. Jadi di harga sekarang, kalau nanya Antam sebenarnya udah kurang baik. Karena risk dan rewardnya hampir sama. Yang menarik itu jika dia di area kurang lebih 1000. Jadi jelas ya, saya menemukan potensi dia akan break itu di sini. Saya post di Stockbit, kemudian mantul naik kenceng. Nah, saat ini dia sedang konsol. Areal menarik itu di kisaran 1000 atau 1000 ke bawah. Kalau mau entry sekarang boleh-boleh aja, tapi jangan full. Ntar lu nambah di sini dengan batasan stop loss. Berarti di kisaran neckline-nya itu kisaran 860 dengan batasan stop loss 830 bolehlah. Ini untuk swing play ya, bukan main cepet. Selanjutnya saham yang menarik itu Bank BTN. Nah, jadi BTN dari 2018 sampai 2020 dia nyentuh downtrend lainnya. Lihat di sini. Dia sekalian tembus MA 200. Nah, di sini dia mempertahankan areanya. Nah, jika BTN koreksi, ini sebenarnya ada satu pola menarik yang namanya cup and handle ya. Dengan posisi support tepat di MA 200. Buat yang bingung tentang pattern-pattern ini, ya saran saya mesti belajar lebih banyak lagi cara melihat pattern, karena antar chartis itu bisa menilai sesuatu yang berbeda ya. Ini saya nggak tampilkan di sini, tapi saya menemukan potensi BBTN ketika di sini tepat 1275. Lowestnya itu 1260. Waktu itu saya kasih batasan stop loss di 1250-an. Hampir banget kena stop loss. Saya nggak tunjukin di sini, waktu itu ada di grup. Nah, pertanyaannya sampai kemana BBTN? Nah, jika kita lihat potensi dari BBTN adalah di 1550 potensinya. Tapi karena posisinya jelek di sini, maka jika BBTN koreksi itu menarik sampai di 200, dia masih bisa melanjutkan kenaikan seperti ini. Oke, jadi sekian dulu ya, karena perhatikan lagi. Ini BBTN sedang memvalidasi sebuah pattern yang lebih besar lagi. Nah, ini namanya cup, di sini handle. Jika BBTN mampu tembus dari areal 1620, maka kenaikannya kenceng. Bisa sampai 2500. Kita lihat Fibonacci-nya. Tuh. Dia cocok mendekati arealnya di 2600-2500 masih masuk akal. Sekian video kali ini, saya singkat aja karena ini beberapa stock pick yang menarik yang menurut saya. Oh, selanjutnya saya coba bahas food ya. Nah, ini juga menarik karena dia berhasil tembus MA 200. Di sini ada pattern yang sedang divalidasi, namanya cup and handle, jelas ya. Menurut saya seperti ini. Jika Wood mengalami koreksi, maka dia masih akan bisa naik sampai 600. Saya juga suruh kemarin, nah ini di grup suruh beli di areal ini, jual di 500. Selanjutnya kita akan bow. Tapi saya nggak tampilin di sini ya, karena itu isinya di Telegram. Target kenaikan daripada Wood, dia berhasil menembus trend lainnya di sini. Nah, selanjutnya di sini, jika dia mampu menembus sampai 3 kali, maka dia akan bull terus. Sekian video kali ini. Selanjutnya untuk titik entry money management itu bisa disesuaikan dengan chart, dan chart itu seperti GPS, petunjuk arah. Sementara untuk nge-ride-nya itu mesti kalian sendiri yang nentuin sukanya entry di mana, masuknya berapa persen. Sekian dan terima kasih.